Pada saat ini, semua orang memandang penguasa alam Buddha Matahari Agung dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Apakah ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Saroye dan yang lainnya juga tercengang. Ini adalah kaisar ilahi. Jelas bahwa pemimpin alam Buddha Matahari Agung pernah bertarung dengan Qin Chen sebelumnya dan mendambakan hartanya. Apakah kamu masih bisa melakukan ini? Menghadapi tatapan heran semua orang, penguasa alam Buddha Matahari Agung memiliki mata yang tenang, wajahnya tidak merah, jantungnya tidak berdetak, dia mengatupkan kedua tangannya, melantunkan nama Buddha, dan berkata dengan jujur, "Mengapa kalian semua melihat padaku seperti ini? Apakah aku mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya? Bukankah itu benar?" Penguasa surgawi Tian Wai Tian tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia bersikeras menyebabkan masalah bagi saudara Qin Qin, dan harta karun itu secara alami adalah milik saudara Qin. Jika Anda tidak puas, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Sama-sama. Penguasa alam Buddha Matahari Agung melangkah maju lagi, dan dengan keras, cahaya Buddha bersinar di tubuhnya dan melesat langsung ke langit. Dia tidak hanya berbicara kepada sekelompok orang dari klan surgawi, tetapi dia juga melihat orang-orang kuat lainnya di luar dunia virtual yang memperhatikan tempat ini. Sikapnya membuat semua orang yang hadir bingung. Karena sungai laut mati yang tak berujung telah menghilang, semua orang telah melihat pemandangan itu. Tidak ada yang percaya bahwa orang yang membunuh leluhur masyarakat naga hitam, leluhur klan bayangan, dan penguasa surga sebenarnya adalah orang seperti itu, dewa puncak setengah langkah yang tidak mencolok di depan mereka. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki kecurigaan bahwa ini bukanlah penguasa alam Buddha Matahari Agung, dewa klan surgawi, nenek moyang binatang komodo, dan lainnya yang bertindak, bukan. Qin Chen melirik penguasa alam Buddha Matahari Agung dan berkata dengan tenang, "Penguasa alam Buddha Matahari Agung, di antara kalian semua yang hadir, tampaknya hanya Anda satu-satunya yang ingin bersaing dengan saya sebelumnya." "Bukan." Penguasa alam Buddha buru-buru berkata, "Saudara Qin, Anda pasti salah mengingatnya. Saya selalu berbelas kasih dan dermawan. Bagaimana saya bisa ingin bersaing dengan Anda, Saudara Qin? Anda pasti salah mengingatnya. Benarkah?" Qin Chen menyipitkan matanya, setengah tersenyum. Tentu saja. Hati pemimpin alam Buddha Matahari Besar melonjak dengan keras. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengeluarkan sebuah bola yang mekar dengan cahaya Buddha. "Saya selalu sangat yakin dengan karakter dan kekuatan saudara Qin. Ini juga merupakan berkah bagi kami untuk memiliki saudara Qin yang begitu bangga di laut semesta. Ini adalah harta karun alam Buddha Matahari Agung kita, manik relik. Hari ini berikan saja kepada saudara Qin, ini dapat dianggap sebagai hadiah bagi saya dari dunia Buddha Matahari Agung untuk mendapatkan teman baik seperti saudara Qin." Setelah mengatakan ini, penguasa dunia Buddha Matahari Agung langsung mendorong manik Buddha ini ke dalam tangan Qin Chen, tangan. Ledakan. Segera setelah manik Buddha ini jatuh ke tangan Qin Chen, aura cahaya Buddha yang menakutkan berkembang di dunia, dan suara Sansekerta yang tak ada habisnya serta suara Dao Agung dimasukkan ke dalam pikiran Qin Chen samar-samar tampak seperti melihat alam yang luas dengan banyak Buddha yang duduk bersila. Bernyanyi, menyanyikan lagu-lagu Buddha, luar biasa. Dalam cahaya Buddha yang luas, bayangan Buddha yang megah duduk bersila di kehampaan, memegang lampu Buddha di tangannya, melewati jalan yang menakutkan. Saudara Qin, manik peninggalan ini ditinggalkan oleh seorang biksu terkemuka yang mencapai pencerahan di alam Buddha Mahayana kita. Saya memberikannya kepada saudara Qin hari ini sebagai hadiah ucapan selamat dari alam Buddha Mahayana kita. Alam Buddha.
Peninggalan Kaisar Dewa. Mungkinkah itu peninggalan penguasa alam lentera? Bukankah ini harta paling berharga dari alam Buddha Matahari Agung? Sudahkah Anda memberikan semua ini? Klan surgawi, nenek moyang binatang Komodo, dan kerajaan Yong sang penguasa, serta banyak pemikiran ilahi yang kuat di kejauhan, semuanya tercengang. Penguasa alam Randeng adalah sosok kaisar dewa yang sangat kuat dalam sejarah luas alam Buddha Matahari Agung. Di zaman kuno, klan yang pernah berperang melawan jurang maut dan berubah menjadi Tao Jatuh, meninggalkan banyak peninggalan kaisar dewa, yang berisi sisa-sisa alam Randeng dari masa lalu. Jalan raya Tuhan yang mengerikan. Apa yang sekarang diberikan oleh penguasa alam Buddha Matahari Agung kepada Qin Chen kemungkinan besar adalah peninggalan kaisar dewa yang ditinggalkan oleh penguasa alam Deng Deng saat itu. Harta karun semacam ini berisi jalan tak berujung dari seorang kaisar dewa yang kuat. Setelah menyebar, itu akan cukup untuk mengguncang seluruh lautan kosmik. Tapi sekarang, penguasa alam Buddha Matahari Agung benar-benar memberikannya langsung kepada Kaisar Dewa Puncak setengah langkah di depannya. Apa yang terjadi? Qin Chen juga tercengang. Hanya dengan memegang peninggalan Kaisar Ilahi ini, dia bisa merasakan gelombang energi dari jalan besar yang terkandung di dalamnya, yang tentunya sangat bermanfaat baginya. Hal ini membuat matanya menjadi lembut saat dia melihat ke arah penguasa alam Buddha Matahari Agung. Penguasa alam Buddha Matahari Agung, naiklah ke jalan setapak. Karena saudara Qin baik-baik saja, saya akan pergi sekarang. Jika saudara Qin ingin tahu lebih banyak tentang alam Buddha Matahari Agung kita, dia bisa datang sendiri dan saya pasti akan menyapu tempat tidur untuk menyambutnya. Dunia Buddha Matahari Besar menghadap Qin Chen Suang. Dia mengatupkan kedua tangannya, menurunkan alisnya, lalu mundur selangkah, dan meledak, sosoknya perlahan menghilang dan meninggalkan tempat ini, dengan sangat tegas. Dan menyaksikan pemimpin alam Buddha Matahari Agung pergi, Qin Chen tidak menghentikannya. Luar biasa. Dewa klan surgawi dan yang lainnya tidak bisa tidak mengagumi kepergian penguasa alam Buddha Matahari Agung. Di masa lalu, mereka hanya mengetahui bahwa pemimpin alam Buddha Matahari Agung sangat kuat dan dia memiliki banyak cara untuk mengembangkan alam Buddha Matahari Agung sedemikian rupa. Namun kini, setelah melihat postur penguasa alam Buddha Matahari Agung, mereka benar-benar memahami mengapa penguasa alam Buddha Matahari Agung selalu bisa berdiri tegak di lautan alam semesta. Visioner dan tegas. Tidak semua orang berani memberikan harta setingkat Kaisar Dewa secara langsung. Sebelum tidak ada kebencian terhadap hidup dan mati, cukup mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sungguh menakjubkan. Hanya dengan satu gerakan, penguasa alam Buddha Matahari Agung dan saudara Qin mengubah musuh menjadi teman. Ini bukan langkah sederhana. Semua orang tahu langkah ini, tapi tidak semua orang mau menyerahkan harta Kaisar Dewa. Nenek moyang binatang Komodo menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, orang-orang kuat dari semua sisi di reruntuhan para dewa yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut, dan mata mereka berubah ketika mereka melihat ke arah Qin Chen. Jika apa yang dilakukan penguasa alam Buddha Matahari Agung sebelumnya bukanlah tindakan, maka Qin Chen di depan mereka pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Saya khawatir setidaknya itu bisa dibandingkan dengan yang kuat seperti Dewa Klan Surgawi dan leluhur binatang Komodo. Semuanya, terima kasih atas bantuan Anda sebelumnya. Qin Chen memandang ketiga dewa klan surgawi, tersenyum dan memegang tangannya. Haha, bagaimanapun juga, urusan saudara Qin adalah urusan kita. Pemimpin kerajaan Yong tertawa terbahak-bahak. Saya datang ke sini karena permintaan Saroye. Nenek moyang binatang Komodo juga tertawa, berbicara tentang
Budidaya Saroye saat ini, saya juga ingin berterima kasih kepada saudara Qin. Saroye langsung bergegas dan menatap Qin Chen dengan penuh semangat, tetapi ketika dia mendekati Qin Chen, dia merasa malu. Saroye, mengapa kamu menjadi begitu gugup setelah tidak bertemu selama beberapa hari? Qin Chen memandang Saroye sambil tersenyum. Tuan, Saroye khawatir. Ayo. Qin Chen tersenyum dan mengangkat tangannya. Wosh. Bola cahaya langsung dilemparkan ke arah Saroye. Saroye tertegun, hampir tidak bereaksi, dan secara naluriah membuka mulutnya. Gudong. Bola cahaya ini langsung ditelannya. Ini. Saroye tertegun, apa yang terjadi? Ledakan. Saat berikutnya, sumber Dewa Kaisar yang menakutkan meledak di tubuhnya, dengan cepat memberi nutrisi pada tubuhnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya hampir menyebabkan tubuhnya meledak dalam sekejap. Ini, daging dan darah Kaisar Dewa. Saroye tercengang. Dengan energi yang melonjak, selain daging dan darah Kaisar Ilahi, dia tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Iya, itu adalah darah dan daging asli nenek moyang masyarakat naga hitam, yang cocok untukmu sekarang. Bagaimanapun, tingkat kultivasimu saat ini masih terlalu rendah. Bahkan jika itu adalah jantung dari klon Kaisar Dewa, Anda tidak dapat langsung memperbaikinya sekarang. Qin Chen tersenyum, setelah Anda memurnikan potongan daging dan darah leluhur masyarakat naga hitam ini, saya akan memberi Anda makanan enak lainnya untuk dimakan nanti. Masyarakat naga hitam dekat dengan klan Star Beast, yang cocok untuk Salo. Ye Devor sudah cukup untuk meningkatkan level budidayanya menjadi setengah langkah ke Kaisar Dewa. Terima kasih, Tuan. Mata Saroye berkaca-kaca sejenak, dan dia terharu hingga menangis. Orang dewasa masih sangat baik padaku. Teman kecil, tidak. Aku harus memanggilmu Saudara Qin sekarang. Kita bertemu lagi. Pada saat ini, wanita berbaju putih juga memandang Qin Chen sambil tersenyum, kemudian matanya dingin, dan dia menoleh ke Meng Tianhui dan berkata, Meng Tianhui, kemarilah. Tuhan. Meng Tianhui mendekat dengan gemetar, dengan ekspresi ketakutan di ambang air mata. Ya Tuhan, saya tidak tahu bahwa Tuan Qin Chen memiliki hubungan dengan klan surgawi saya, kata Meng Tianhui dengan ngeri. Sebelum dia selesai berbicara, wanita berbaju putih tiba-tiba mengangkat tangannya, dan boom, Meng Tianhui langsung terhapus secara fisik. Bahkan tidak ada sedikit pun ampas yang tersisa, dan dia menghilang langsung ke sungai takdir. Saudara Qin, murid klan surgawi saya tidak memahami aturan dan menyinggung Saudara Qin. Saya, Tuhan di sini, meminta maaf kepada Saudara Qin atas nama klan surgawi saya. Wanita berbaju putih itu tampak serius dan memegang tangannya dengan sungguh-sungguh. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir.